Di video kali ini kita nggak bakal bahas banyak tentang teknikal, tapi lebih ke arah dasar atau tools, mungkin ke arah tools yang mungkin harusnya berguna untuk kalian sebelum mulai untuk trading. Jadi lebih ke insight atau pemahaman dulu apa saja yang kita gunakan untuk trading atau tools-tools pendukung untuk kita trading. Nah, saya udah tahu nih, ada satu alat yang dipakai semua trader tapi nggak semua orang ngerti cara makainya. Nah, namanya itu TradingView. Jadi seringkali gue lihat chart itu lewat TradingView, guys. Mungkin kalian yang masih pemula atau baru dengar nih tentang ini tepat banget. Jadi menurut gue ini video yang tepat untuk kalian tonton, wajib sampai habis. Nah, apa sih yang gue ingin sampaikan di video ini? Dimana gue nggak cuma belajar, gue nggak cuma bahas cara belajar buat makainya, tapi sedikit gue singgung gimana cara berpikir saat cara lihat chart gitu. Saat kita lihat chart atau candle. Karena buat gue sedikit filosofi nih, guys. Karena buat gue chart itu bukan sekedar gambar, tapi sebuah peta. Nah, lo menarik nggak tuh? Gimana? Bayangin nih, tadi kan gue bilang chart adalah sebuah peta. Kalau kalian salah baca peta, gimana kita bisa nyasar? Nah, begitu. Singkatnya seperti itu. Oke, gue lanjut. Jadi, TradingView itu adalah sebuah platform charting ya, atau tempat di mana kita bisa melihat pergerakan harga, di dimana kita bisa buat lihat pergerakan dari forex, kripto, saham, bahkan dan lainnya. Nah, pokoknya gratis bang. Benar, gratis. Tapi juga ada versi berbayarnya. Jadi kalau kalian lihat, oke, ini yang gue pakai adalah versi berbayar, atau premium. Dan jujur, menurut gue versi gratisnya pun udah cukup banget buat kita pakai gitu. Nah, apa sih kelebihannya? Sebenarnya kalau kalian awal buka TradingView nih, kalau kalian ketik di layar tradingview.com, kalian akan lihat tampilan pertama seperti ini gitu, masih blank. Wah. Nah, terus di mana ada bagian market summary, itu adalah jadi apa ya, informasi yang terkini lah, menurut gue terkini yang bisa lu dapatkan. Dan juga biasanya orang-orang pada nge-share tuh pandangan mereka di market. Nah, untungnya apa sih buat kita yang baru belajar? Jadi kita sedikit bisa melihat lah, oh menurut ini, menurut misalnya nih buy zone 12 market seperti ini, terus menurut market Bailey seperti ini. Dimana itu nih kan kalian bisa lihat nih marketnya, baru di update seperti itu. Nah, kalian juga bisa buka di bagian community page tuh, banyak banget nih guys. Gua nggak tahu kalau nggak premium apakah bisa di sebanyak ini informasinya, karena gua nggak tahu guys, gua sering premium. Nah, kayak gini-gini nih tuh banyak banget kan. Nah, ini for you nih, kayak POV buat lu. Nah, kalian juga bisa follow yang menurut kalian bagus, atau dari community idea ini sering ngasih ilmu lah buat kalian seperti itu. Nah, di mana bagian chartnya? Sabar, nanti gue jelasin. Jadi di sini kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu ya, kayak sorry, bentar, ini.
Nah, dimana biasa di bagian sini itu adalah ringkasan pergerakan saat ini gitu. Misalnya Indis kan, Indis S&P 500 sedang naik 2%, Nasdaq sedang naik 2,7% gitu-gitu. Terus selain itu juga kalian juga bisa lihat dari stock market, crypto, future market. Ada yang tahu future? Nah, futuresnya bukan futures yang futures Binance itu ya guys, bukan. Beda. Forex, bond, bahkan sampai ke ETF nih. Kalian bisa lihat kayak Vanguard, Tesco, kayak gitu-gitulah. Cuman gua pun juga jarang lihat seperti ini guys. Gua cuman paling kayak lihat indis sama forex future. Karena gue sering kali trade di gold ya. Nah, udah nih gua tampilin yang lain-lain. Nah, lanjut kita ke bagian produk. Apa sih sebenarnya yang ada di sini? Itu ada, kalau kalian mau lihat chart itu bisa masuk ke bagian super chart. Nah, oke, kita lanjut ke bagian chart. Jadi kalau kalian awal-awal pasti kayak buka chart tuh seperti ini, kayak gini lah. Pokoknya dia berbentuk line chart kan. Kok beda bang kayak yang gue lihat biasa di sosmed? Nah, itu ada pengaturannya guys. Kalian bisa atur jenis chart yang ingin kalian lihat itu jenis chart apa. Sorry, maksudnya apakah bar chart, candlestick chart, ataupun line chart seperti ini. Nah, bagian bawah itu adalah volume dari suatu transaksi, tapi biasa di sini gua hapus. Nah, kebetulan ini kebuka adalah Popcat USDT. Nah, untuk mencari aset yang kita mau itu kalian bisa langsung tulis kok, kayak sorry, misalnya nih BTC wait BTC USDT. Nah, ya ada sedikit. Nah, misalnya kita udah masuk ke bagian BTC USDT nih. Terus ini banyak banget guys pilihan yang kalian, yang seperti gue bilang tadi, kalian mau baca apa nih, misalnya bar chart, terus follow candle, ataupun ini ada nih biasa nih yang baru-baru nih dari trading view, volume print dan lain-lain. Gua jujur nggak bisa cara baca seperti ini kayak area dan lain, tapi gua lebih sering pakai candle. Nah, kayak gini kan enak cara bacanya. Kenapa? Karena ya nanti kita bahas tentang candlestick di video setelah ini. Nah, oke, tadi cara mengubah ini, terus apa ya yang mau gua tekankan itu terkait kenyamanan lagi lah guys. Kayak kenapa candle gue ganti ke candle ya karena gue nyaman melihat ini dan gue bisa cara bacanya. Yang penting tuh kalian bisa cara bacanya. Pastinya strategi yang gue pakai itu box menggunakan tampilan candle seperti ini. Nah, apalagi sih yang bisa kita dapat dari trading view untuk melihat atau yang kita bisa gunakan dari trading view itu, yang pertama kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada drawing tools. Jadi apapun yang ingin kalian gambar seperti garis seperti ini nih, banyak banget nih pilihannya kan, trend angel, horizontal, vertikal, ataupun Fibonacci, itu ada tools nih. Sorry, ini udah Fibonacci terus. Nah, ataupun pattern-pattern yang biasa kalian gunakan tuh, misal head and shoulder gitu kan. Nah, dia bakal otomatis banget nih, otomatis ngegambar dari atau ngebentuk dari pattern itu.
Terus misal kalian triangle pattern nih, sini nih A B C D kayak gitu. Apalagi ya, tahu kalian mau lihat projection, misal mau ngebuy, terus sama aja dengan kalian bisa tahu kalian mau menebak harga. Sorry, gue liat nih Murkes, sorry, wah gak bisa, sorry guys. Ntar ini, atau kalian mau ngereplika yang dihalusin nih. Nah, bisa kan? Jadi banyak tools yang kalian bisa gunakan di TradingView, terutama yang bisa menunjang kalian untuk trade gitu kan. Kalau kalian mau gambar sesuatu kayak coret-coret gitu, itu juga bisa. Terus rectangle-nya kayak gini itu bisa. Dan kalau kalian juga mau nambahkan teks dalam suatu box itu juga bisa guys. Nah, simple kan? Simple. Nah, terus selain drawing tools tadi, kalian ingat ya? Tadi sebelah kiri namanya itu drawing tools. Selain itu juga ada yang namanya indikator yang disediakan oleh TradingView atau untuk mendukung strategi kalian. Nah, banyak banget nih. Sorry, kita ambil ke community. Nah, kalian misal mau ambil eksponensial maupun average. Sorry ya, pakai English ya. Yang average eksponensial kalian nggak tambah nih, nggak tambah dan atur untuk eksponensial maupun average-nya. Kalian mau bukan rasio tapi periode berapa, 30 ataupun yang lain-lain. Nah, itu dari sisi indikator. Terus ada yang namanya watchlist nih guys. Jadi kalian bisa tambahkan watchlist kalian atau aset yang kalian ingin tradingkan gitu, atau daftar list yang ingin kalian tradingkan atau yang biasa kalian tradingkan. Misalnya sini gue menambahin BTC terus ETH. Nah, jadi secara otomatis dia bakal ketambah di sini seperti itu. Nah, itu untuk bagian watchlist. Selain itu juga kalian bisa tambahkan alert nih guys. Nah, kalau kalian ini kursor gue coba lihat. Nah, ini artinya misalkan gue kasih alert di harga 92.500 nih. Gue mau alert apa nih di 92.800 bisa. Nah, misal gue mau kasih kalau BTC crossing atau kan crossing atau melewati harga tersebut, crossing down, itu bakal ada alertnya. Jadi nanti bakal nyambung ke email kalian dan juga notifikasi ke laptop atau PC kalian. Misalnya BTC drop, nah gitu lah. Set. Nah, itu kan kayak gitu. Terus selain dari alert juga, jadi alert ini menurut gue cukup memudahkan kita, atau alarm ini memudahkan kita untuk tidak selalu melihat marketnya. Jadinya kayak kita cuman melihat market kalau ada key level atau key point kita itu tersentuh gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa atur alert di sini ya sebenarnya. Nah, pengaturan alertnya itu ada di sini semua guys, gampang. Terus ada nih di bagian atas, coba kalian lihat. Nah, ini tuh ada kumpulan time frame. Sebenarnya ini cukup baik guys, kayak dari 1 sekon, 5 sekon, bahkan dari sisi tick juga kelihatan ya. 1 hari, 15 menit, 1 day. Tapi yang biasa gue pakai cuma 1 way,
atau 1 minggu. Oh ya, BTW kalian bisa langsung ketik di Keyword ya, kalau 1 hari itu 1 day. Terus kalau kalian 1 jam 1H. Jadi bisa langsung seperti itu. Dari lebih efektif dibanding kalian kayak pindah-pindahin dari sini. Nah, misal 5M. Bukan 5M. Misalnya 5 menit, 15 menit, 1H. Atau kalau 5 menit kalian misal menit nih, ke menit kan tadi 1 jam ya 1H. Wih, kalau menit kalian langsung aja 5 menit, 15, 36. Kayak gitu-gitu lah. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, apalagi yang ingin gue bahas itu adalah terkait trading view-nya. Nah, yang paling powerful di sini adalah tools dari replay. Jadi perbedaan premium dan enggak itu ada di replay. Kalau kalian premium itu bisa nge-replay. Jadi let's say kalian mau backtesting strategi kalian bisa replay sampai beberapa bar tertentu lah, sampai ada batas bar ya. Tergantung akun trading view kalian itu termasuk ke bagian premium apa. Apakah essential, pro ataupun yang paling atas. Seperti itu. Nah, ini kan enak banget nih. Oh, gue mau tes nih buy di sini. Apakah ini bisa TP gitu kan? Mau mentes. SL. SL terbang gitu lah. Nah, kayak gitu. Jadi kalian tahu saat gunain strategi itu ngegunainnya seperti apa. Itu gunanya seperti itu. Selain itu, kalau kalian belum tahu, di TradingView itu juga memberi fasilitas, yaitu berupa jadi berupa demo. Demo. Ini kok kosong ya. Demo untuk trade. Nah, kayak gini nih. Ntar ya. Jadi kalian bisa masuk ke demo tersebut dengan cara seperti ini nih. Nah, ini kalau yang gue bahas di sini adalah crypto pair screener. Orang-orang yang nge-screen kripto kita lihat dari sini, misal paling atasnya troll gitu. Jadi ini nggak terlalu relate menurut gue untuk pemula, dan yang gue bahas di sini adalah cukup yang relate untuk pemula seperti itu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, TradingView itu kayak jendela nih, tapi kalau yang lu lihat sendiri itu kacau, maka jendelanya juga kacau nih. Lah, maksud seperti ini guys. Jadi kalau diri lu sendiri kacau, maka jendelanya pun kacau gitu. Jadi perspektifnya juga kacau. Nah gitu. Nah, kenapa? Karena banyak trader yang gagal. Yang gagal itu bukan karena salah baca chart, tapi karena baca chart dengan emosi. Kayak gitu. Nah, latih logika lu dan jangan tebak-tebakan lah kalau ini up kayak gitu. Itu kan berhubungan dengan technical analisis nantinya. Nah, kalau lu baru mulai, semoga ini menjadi pondasi kuat buat lu. Di video berikutnya gue bakal bahas terkait bagaimana cara melihat pasar secara objektif. So guys, jangan lupa like, komen kalau ada yang lu bingungin, dan subscribe biar nggak ketinggalan. See you.